minimal 1 bulan sekali itu ada aja komputer yang kena virus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Bang Ibnu. Pada kesempatan kali ini kita akan berkunjung ke pabrik sepatu Vans. Mungkin kalian ada pertanyaan bagaimana menggunakan software open source di lingkup perusahaan. Apakah bisa? Kita simak aja videonya. Perusahaan ini, merek Vans ini berdirinya itu tuh sebenarnya mereknya udah ada sejak 2001, ya kan. Nah 2001 itu kita itu masih perusahaan kecil, kita nggak punya pabrik. Waktu itu kita masih outsourcing di pabrik lain gitu. Nah waktu dulu itu pabriknya itu masih outsourcing, yang punya pabrik-pabrik itu, pabrik sepatu itu masih banyak orang-orang Korea gitu. Nah, jadi orang Korea itu mereka itu banyak kerja untuk ekspor gitu. Nah kerja untuk ekspor, kita itu kan lokal, sepatu lokal, dan kita masih itu perusahaan masih kecil, volumenya belum nyampe begitu banyak. Nah jadi kita karena kita kecil itu nggak menjadi prioritas, selalu ekspor tuh lebih duluan kan. Nah jadi sering jadi kendala itu gini, kalau mereka lagi kerja ekspor ya, kita prioritas barang kita kosong nih gitu. Nah padahal kita butuh barang itu, tapi kita harus menunggu sampai ekspor itu, proses ekspor itu selesai, untuk mereka kerja ekspor selesai baru kita. Nah jadi barang kita tuh sering kadang-kadang terlambat gitu. Nah ada 1 tahun itu mereka itu pabrik ekspor itu turun karena pada pindah ke China sama Vietnam. Nah jadi pabrik-pabrik yang bikin untuk ekspor ini, pabrik-pabrik yang terima CMT ini pada tutup, bangkrut gitu. Nah kebetulan yang kita punya juga tutup gitu loh, yang kita biasa turun itu juga dia udah nggak kuat gitu, tutup juga. Akhirnya ya kita mau nggak mau kita kan tetap harus bikin. Nah kita bikin kayak pabrikan kecil, kayak home industry gitu. Jadi itu ya masih dengan jumlah orang yang sedikit, fasilitas yang serba minim lah gitu. Baru kita mulai dari situ. Nah itulah kita sejarahnya punya pabrik, mulai dari situ. Nah sampai kita terkumpul itu dari kita sewa tempat. Tahun 2007 itu kita dapat tempat ini, kita beli tempat ini, kita cicil, lama ini cicilnya. Nah tapi kita punya pabrik gitu. Nah dulu starting pertama itu kita yang tadi itu, yang assembling dulu, assembling sama cementing, yang bikin outsole-nya gitu. Nah jahitnya itu masih di subkon lagi tempat lain gitu. Nah terus makin besar, akhirnya jahitnya pun kita ya kayak gitu. Selalu kendalanya begini, kita terkasih ke CMT, kalau dia ada ekspor kita itu dapat prioritas terakhir gitu. Akhirnya kita lama-lama udahlah kita buka dari kecil-kecilan dulu, sampai akhirnya kita punya pabrik, kita punya lini yang lengkap gitu loh di situ. Nah itu jadi Vans itu ya awalnya kalau itu cuma berapa orang gitu, sedikit. Kita hanya dulu ruko, tapi sampai sekarang kita punya begini dengan perlahan. Tapi ya sekarang sudah 19 tahun sepatu Vans. Nah, tapi kita ya syukurnya masih bertahan gitu loh. Dengan sekarang walaupun kayak corona gini tetap aja bisa, masih syukurnya bisa berjalan sih gitu. 2007 itu kita komputer pun masih sedikit, waktu itu masih punya desktop. Jadi tapi kita mau nyoba gitu kan, kita pakai, karena user belum biasa, itu kita pakai dual boot itu masih Windows sama Linux gitu. Nah, tapi kalau dual boot itu problemnya gini, user cenderung akan memilih yang dia lebih biasa pakai. Akhirnya dia selalu bootnya pakai Windows dan Linuxnya nggak pernah kepake. Jadi betul-betul itu nggak berhasil 2007 itu. Jadi tahun 2012 kita ada program coaching. Nah program coaching itu kita melakukan perubahan, maksudnya itu yang cukup besar gitu, maksudnya berpikir di luar yang biasanya. Waktu itu saya diangkat jadi direkturnya, kebetulan di situ ya sudah, saya program pertama, yuk kita jalankan dulu benar-benar serius pakai open source ini. Jadi waktu itu saya bikin program, semua manajer itu dapat laptop baru tapi diinstalnya pakai Linux. Waktu itu Linux Mint 13 yang kita pakai. Nah, Linux Mint 13 dengan LibreOffice yang versi 3 gitu loh. Nah, syukurnya nggak ada masalah karena
sebelumnya itu user itu pakainya Office XP gitu yang masih interface-nya itu tampilannya masih agak mirip-mirip sama LibreOffice 3. Nah, jadi itu nggak ada masalah. Mereka pindah paling ya kita cuma kasih tahu kalau nge-save di LibreOffice itu pakainya ODS, ODF yang jangan pakai XLX atau XLS karena itu di LibreOffice itu belum begitu stabil gitu. Nah, dan itu mereka udah nggak ada masalah pindah ke situ. Nah itu kan baru kantornya accounting kan. Nah terus itu yang jadi masalah itu gimana yang bagian HRD-nya itu absensi gitu loh. Nah absensi itu kita pindah mau pakai model fingerprint. Nah akhirnya nyari fingerprint yang bisa support ke Linux itu susah gitu. Akhirnya nyari ada, ketemu mesin fingerprint yang bisa scan tapi dia bisa ekspor sebagai XLS gitu loh, sebagai file spreadsheet. Nah, syukurnya LibreOffice Calc itu bisa buka tuh filenya XLS-nya. Ya udah akhirnya kita udah beres yang untuk HRD-nya itu kita bisa pakai. Nah, kita punya fingerprintnya yang bisa asal bisa ekspor XLS saja udah nggak masalah. Nah, terus yang jadi masalah itu bagian R&D, bagian desain sepatu. Nah, bagian desain sepatu waktu itu karena kita masih parsial, kita masih pakai aplikasi CorelDRAW gitu. Nah, CorelDRAW itu ya masih gitulah karena kita kecil kita akuin kita masih pakai bajakan gitu loh. Nah, tapi kita kan mau berpindah. Nah, jadi 2000 kita komitmen mau pindah 100% open source. Kita kesulitan karena user suruh saya beli buku tuh, ada buku dari Dian Rakyat itu pakai Inkscape, suruh usernya autodidak belajar sendiri, tapi nggak bisa nggak bisa karena memang susah gitu. Akhirnya saya Google browsing ketemu tuh namanya Pak Soki di IMGOS, ya kan, Istana Media Ghost Open Source gitu. Nah gitu. Nah di situ kok saya lihat tutorialnya kok lengkap pakai Inkscape. Nah, akhirnya saya cari tahu tuh Pak Soki ini, saya telepon, Pak, bisa training Inkscape nggak Pak gitu, kita pabriknya di Tangerang gitu loh, Bapak di mana? Oh saya di Semarang gitu, saya bisa trainingnya. Akhirnya kita janjian sama Pak Sukidi untuk training di pakai Inkscape. Nah sebenarnya kita pakai Inkscape ini waktu itu masih simple ya, hanya bikin pola-pola sederhana, hanya bikin logo begitu doang aja. Nah jadi itu belum begitu kompleks dan ya di training berapa hari user kita udah bisa gitu loh. Nah kita udah bisa pakai. Nah, akhirnya R&D pun udah nggak ada masalah gitu. Nah, terus tahun 2015 kita waktu dulu bikin laporan keuangan segala macam tuh masih pakai spreadsheet gitu. Tapi sekarang udah zamannya kan laporan itu terintegrasi. Nah, kita akhirnya bisa nggak kita pasang accounting software gitu. Nah, accounting software ini juga tantangan juga. Waktu itu adanya yang banyak kan yang bisa kayak gitu integrasi itu ada yang lokal tuh Accurate, Zahir, ya kan. Dan lain itu udah yang brand yang luar itu udah terlalu mahal untuk perusahaan yang sekelas kita gitu. Jadi tapi akhirnya saya ketemu namanya aplikasi Retailsoft. Itu satu-satunya di Indonesia waktu itu yang bisa support di jalannya di Linux karena dia web based gitu loh. Nah, dan servernya juga bisa di jalannya di Linux. Nah, waktu itu kita pakai servernya Ubuntu gitu loh. Jalannya database-nya Postgre gitu. Nah, itu kan jalannya masih LAN lokal. Nah itu gak ada masalah, kita bisa jalan. Nah 2015 itu kita betul-betul udah pindah 100% migrasi ke open source gitu. Nah sekarang karena dunia udah internet makin cepat, nah enaknya itu karena itu udah basisnya open source ya, itu kita tinggal naikin cloud itu setengah hari beres. Kita dia ada jasa ya dari Retailsoft-nya, itu langsung naik, kita nggak perlu migrasi yang terlalu ribet. Software yang paling kita sering pakai itu LibreOffice gitu. Nah, LibreOffice itu karena ya di sini banyak kan kerjaan administrasi dalam itu, LibreOffice itu yang kita paling sering itu pakai LibreOffice Calc. Kedua itu Writer. Nah, terus apa lagi yang paling banyak dipakai itu ya sekarang Inkscape sama Jim. Kadang-kadang ada pakai Blender gitu, ada juga tapi nggak terlalu sering sih. Kendala pertama waktu migrasi itu masalah printer ini ribet gitu.
Kalau printer yang kayak dot matrix yang untuk cetak faktur itu Epson syukurnya nggak ada masalah gitu. Nah, yang kemarin kita masalah itu printer laser printer gitu. Nah, kita punya laser printer itu mereknya Canon gitu. Nah, perusahaan printer ini printing kayak Canon ini nggak punya driver yang langsung bisa dipakai. Jadi kita harus install manual, dan untuk Canon itu termasuk ribet juga installnya gitu. Nah, tapi ya baca-baca Google akhirnya bisa, itu nggak ada masalah. Tapi sekarang supportnya Canon agak bagus sih, belakangan Canon bagus. Kalau HP udah ketahuan lah, memang dia dari awalnya bagus. Jadi yang paling kendala itu waktu itu printer. Nah, ini lagi kita tahun 2019 kita jadi nggak 100% pakai free software lagi. Akhirnya kita punya satu mesin Windows. Karena apa? Karena kita ada satu investasi mesin UV printing ini. UV printing ini tidak ada drivernya di Linux gitu. Dan itu juga dia ada aplikasi yang dia harus jalankan pakai Windows. Aplikasi dia memang aplikasi Windows, jadi nggak bisa. Nah, makanya itu yang mudah-mudahan sih nanti kedepannya industri kalau bikin UV printing gitu, printer itu bisa support di Linux. Ya. Kita pakai free software itu salah satu alasannya itu biaya lisensi gitu. Kita juga kita mau perusahaan menjadi perusahaan yang benar gitu. Kita nggak mau pakai bajakan. Kenapa? Sebenarnya kalau pakai bajakan itu kan costnya sangat rendah, tapi itu tidak sehat gitu. Maksudnya satu perusahaan yang baik kita nggak mau pakai software bajakan, harus benar gitu loh. Nah, kalau kita mau benar tapi misalnya kita nggak mau pindah ke free software, hitungan kita dulu pakai Fans itu, kita harus habis kira-kira 300 juta saat itu. 300 juta untuk migrasi lisensi, bukan 1 tahun sih, langsung untuk pindah, karena waktu itu belum, ya kayak misalnya Office belum sistemnya bukan tahunan, dulu kan belinya lisensi gitu, lisensi per user. Kita waktu itu user aja gitu nggak gitu banyak, cuman mungkin sekitar 15, perhitungan kita ada 300 juta itu, karena software sendiri itu bisa ya kalau terutama yang kayak misalnya Photoshop, Corel, belum lagi kalau mau makainya yang model-model kayak 3D Max gitu, wah itu harganya bisa mahal sekali. Jadi tapi ya kita menunjangnya itu karena kita nggak mau pakai bajakan, dan kita yakin juga ya, maksudnya ya Office itu paling pertama itu Office gitu loh. Sebagian user kita malah kan ada nanti itu makainya dari versi Lotus gitu loh, DOS itu. DOS itu sangat primitif gitu loh untuk spreadsheet, dan LibreOffice itu jauh lebih bagus gitu. Dan untuk mereka dari pindah yang model yang kayak begitu pindah ke LibreOffice itu nggak jadi masalah gitu. Dan keberuntungnya memang kita migrasinya lebih awal, karena waktu itu Microsoft sama LibreOffice itu tampilannya hampir mirip. Nah, jadi kita nggak ada masalah untuk transisi itu. Jadi semakin cepat migrasi semakin baik, karena semakin lama itu kita terlambat gitu loh. Nah, kita terlambat menerima benefitnya gitu. Nah, kayak kalau sekarang kita perhitungannya, kalau kita masih berpindah nih dari free software pakai lagi ke yang lisensi, itu kita mungkin udah harus habiskan udah 2 kali lipat, sekitar 600 juta gitu loh. Jadi kita semakin lama kita pakai, semakin kita hemat dari biaya lisensi ini. Dan satu lagi yang paling enaknya pakai free software ini, dulu ketika pakai kita masih bajakan ya, minimal 1 bulan sekali itu ada aja komputer yang kena virus, yang saya harus install ulang. Itu waktu install ulang itu lama. Satu, belum lagi datanya hilang gitu kan. Itu nanti kerjaan kita lama. Ini ada satu tadi mesin itu yang kita pakai belangkon itu nggak pernah kena virus, yang ianya hardware-nya pada rusak. Ya kan, jadi kita nggak pernah install ulang gitu loh. Ya kita maksudnya kayak kita paling pergantian instalasi itu 5 tahun, karena itu memang kayak Ubuntu itu ada LTS-nya itu sekitar 5 tahun. Nah, setiap 5 tahun itu kita harus install yang baru ya, perbaikan, upgrade gitu. Tapi itu cukup waktu 5 tahun itu tanpa ada masalah, itu cukup waktu yang cukup lama, dan itu produktif. Nah, di Fans itu tidak punya divisi IT. Jadi itu bayangkan kalau
kalau misalnya kita sekarang komputer ada kira-kira 20, itu kalau ada rusakan itu bisa banyak sekali. Bayangkan kalau pakai kena virus itu harus khusus, ada orang khusus yang hanya untuk menginstall ulang itu, atau misalnya hapus virus, itu terlalu memakan waktu gitu. Dan sekarang user pun bisa menerima karena memang mereka jarang masalah. Kita tahu yang jadi problem itu adalah mencari panduan buku open source gitu loh. Nah, panduan buku open source itu terbatas gitu, karena penerbit itu jarang lah kamu mau cari buku panduan dalam bahasa Indonesia, itu sangat sulit gitu. Nah, pertama itu yang paling kondisi pertama kita kan kesulitannya itu Inkscape, ya kan. Nah, itu sama Pak Sokibi kita bikin buku Inkscape ini. Nah, ini pakai bahasa Indonesia, ya. Ini buku proyek buku bersama ini. Jadi kita danain Sepatu Fans itu danain Pak Sokibi untuk menulis buku ini, gitu. Nah, ini itu sama tim Blackon. Nah, ini buku pertama kita, gitu. Nah, terus banyak lagi dari situ. Kita juga ikut serta kegiatan translasi Geekombris ke dalam bahasa Indonesia. Itu juga kita sponsorin kegiatan itu, karena waktu itu kita sepatu sekolah, hubungan dengan pendidikan itu sangat dekat gitu. Jadi kita apa yang kita mau buat supaya kita kan maunya sekolah itu banyak menggunakan free software gitu. Nah, salah satunya itu Geekombris. Nah, Geekombris itu kita lakukan juga sempat pameran di Habibie Festival. Habibie Festival itu kita kenalkan apa itu Geekombris ke masyarakat umum gitu. Kita datang kenalkan, selain Geekombris juga ya ada Blackon, Ridon, itu segala macam lah tentang free software. Berikutnya itu adalah LibreOffice. Ini paling sering dipakai. Kan yang pertama kali migrasi itu Fans itu dari LibreOffice. Kita bikin juga buku LibreOffice. Nah, tapi ini LibreOffice ini bukan Fans sendiri, udah ada perusahaan yang lain juga gitu. Nah, di sini udah ada Domus, itu dari Tata Logam Lestari, itu produsen genteng metal terbesar di Indonesia. Nah, ini Domus itu Tata Logam sama Excellent. Ini yang trainingnya, pelatihan. Nah, jadi kita nggak sendiri lagi, mulai banyak di perusahaan yang pakai free software dan mulai membantu adopsi free software gitu. Jadi bukan kita aja gitu. Nah, ini udah di Indonesia itu termasuk yang cukup bagus gitu. Nah, dari situ saya komunitas ya udah mulai kenal macam-macam. Saya sampai akhirnya saya juga pernah diundang ke India. Ini pertama nih saya ke India nih. Saya datang ke Nom Asia di India. Ini saya juga bicara tentang bagaimana open source itu di Indonesia gitu loh. Nah, itu kita kenalkan juga sama beberapa tim. Nah, saya juga dekat sama LibreOffice ya. Kita buat conference di Surabaya. Nah, kita sponsorin juga, dan kita juga sponsorin teman-teman waktu kegiatan LibreOffice di Jepang gitu. Nah, itu juga. Nah, kita juga waktu di Genom Asia di Taiwan memperkenalkan Inkscape itu bisa dibuat untuk di sepatu. Nah, ini salah satunya contoh yang ini cuma ada di prototipe-nya cuma ada satu di Indonesia, satu pasang di Indonesia, satunya lagi di Taiwan. Nah, ini kita desainnya itu pakai Inkscape. Ini sepatu didesain pakai Inkscape. Ini metode printing ya, tapi printing bahan, bukan printing yang tadi UV printing ini beda. Ini sublimasi dia gitu. Nah, ini pertama kali bikin sepatu yang full desainnya pakai Inkscape, itu dia punya corak-coraknya. Nah, ini sepatu Genom gitu. Nah, jadi ada banyak juga kegiatan kita buat sejak itu, sama komunitas kita dekat, sama OpenSUSE dekat gitu. Dan kita kayak gini sama Gamescape. Nah, kemarin juga kita ada acara sama Gamescape. Untuk pelatihan Gamescape kita sponsorin juga kegiatan itu. Jadi kayak terus kita juga sama anak sekolah ya, pernah dari SMK Muhammadiyah dari Yogyakarta pernah datang ke kita untuk mengenal bagaimana sih sepatu Fans itu. Kita terbuka banget gitu loh, adopsi open source itu gimana, free software. Nah, mereka datang, kita welcome yang mau belajarin tentang free software, di pemakaian free software di kita welcome, kita boleh datang, kita tinggal janjian aja. Kayak ini si Ibnu yang lagi interview saya, ya itu juga
tahu gitu mau datang dikasih tahu Pak Sokebi ya datang aja gitu. Gitu. Jadi itulah kita kedekatan. Jadi pentingnya gitu ya, kita pakai free software kita dapat benefit pakai free software itu, tapi kita juga harus berkontribusi balik gitu. Tantangan yang pertama itu adalah berubah itu tidak gampang gitu, karena kita sudah terbiasa dengan yang kita biasa pakai gitu ya, tiba-tiba harus berubah. Nah, memang waktu pakai free software itu pertama itu tidak gampang awalnya gitu, karena kita harus melawan kita punya kebiasaan gitu loh. Ya misalnya oh saya biasa kliknya begini gitu, sekarang harus prosesnya nggak seperti begitu gitu loh. Nah, cara bukanya dulu begini, sekarang bukanya berbeda. Nah, pakai free software pertama itu ya pasti ada menderitanya gitu. Terutama kalau kamu udah misalnya kayak printing, nah ini pasti mau printer kok hasil printnya nggak sama, ini segala macam, drivernya nggak jalan, saya punya apa? Nah itu memang ada. 3 bulan pertama itu kalau yang benar-benar dari nol itu memang sulit. Gitu. Kita akuin itu sulit. Tapi kita harus coba bertahan. Setelah 3 bulan itu kita akan tahu bentuknya gimana segala macam, itu kita akan dapat pengalaman itu. Nah nanti itu akan lancar gitu. Udah terbiasa misalnya itu udah menjadi kira-kira itu udah 70% dari bagian kita gitu. Jadi kita kebiasaan lama itu tinggal 30%-nya kita gitu. Harus sabar ya, juga gigih, jangan cepat menyerah gitu. Dan pakai misalnya kalau kita nggak bisa kayak kemarin saya tadi cerita, kita kan ini Inkscape memang kita betul-betul nggak bisa gitu, kita pakai buku, kita autodidak nggak bisa, ya cari orang yang bisa gitu, datang ke komunitas, tanya, belajar. Kalau kita perusahaan ya hire lah, training itu hal yang biasa kan, training itu wajib di setiap perusahaan untuk menambah kemampuan SDM gitu. Nah jadi bagi teman-teman sih ya memang gitu, tapi ingat free software ini adopsinya makin lama makin banyak di seluruh dunia ini, berkembang pesat gitu loh. Orang udah menyadari kebaikan dari free software ini gitu. Nah jadi kedepannya itu akan saya rasa akan lebih maju lagi. Kayak dulu saya ingat zaman dulu itu browser itu dominannya Internet Explorer. Nah, semua Windows pakainya Internet Explorer. Terus waktu itu ya saya pakai Mozilla Firefox gitu kan, masih sedikit yang pakai gitu. Nah tapi lihat kenyataannya sekarang apa, Internet Explorer udah hilang ya kan, dia akhirnya nyerah, dia bikin ads yang basisnya itu dari Chrome gitu kan. Nah, jadi itu nggak selamanya gitu. Jadi ya kita harus bersiap dengan perubahan yang ke depan, mana yang lebih baik gitu. Oke, gimana videonya? Sekian video kali ini, semoga menginspirasi teman-teman. Bagi teman-teman yang mungkin ada pertanyaan atau yang lainnya bisa tulis saja di kolom deskripsi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.